bercerita di TikTok, bercerita di YouTube, bercerita di IG, bercerita di Facebook. Ceritakan apapun, tidak usah lagi ada kerjasama media. Dulu nggak ada gubernur dikenal sama anak umur 3 tahun. Hari ini gubernur sampai ngurus pada anak mau tidur. Transparansi itu adalah keterbukaan. Maka di era sekarang pemimpin hari ini bisa secara terbuka bercerita tentang apapun tanpa harus menggunakan biaya negara. Bercerita di TikTok, bercerita di YouTube, bercerita di IG, bercerita di Facebook. Ceritakan apapun, tidak usah lagi ada kerjasama media. Efisien. Dan hari ini misalnya, saya kalau bercerita diri saya, kenapa orang sulit? Saya kalau misalnya tidak punya YouTube, itu mungkin fitnah tiap. Saya sudah demo berjilid-jilid di gedung sate. Kenapa? Karena banyak ucapan saya yang dipotong, kemudian disebarkan. Ini nggak bisa nyerang sama saya. Kenapa? Karena dia ada sumber utuhnya. YouTube bercerita tentang apa adanya. Ketika dipotong, sumber aslinya ada. Yang itu saya punya, bukan orang lain yang punya. Saya bisa bercerita anggaran gubernur, anggaran Pemda, apapun. Saya ceritain. Dan hari ini tidak ada yang tidak ditakuti oleh publik dan penyelenggara di Indonesia kecuali media sosial. Dan terakhir, kalau ngomong demokrasi, saya mengalami inilah demokrasi yang sebenarnya adalah hari ini. Dulu orang berdemokrasi diputuskan oleh elit. Dulu orang demokrasi diputuskan oleh organisatoris. Saya termasuk organisatoris. Dulu orang berdemokrasi milih langsung tapi tidak ngerti isinya. Hari ini jangan merasa diri kita pinter, jangan merasa diri kita hebat. Kenapa? Setiap orang hari ini bisa speak up. Hari ini Mak Ici yang tinggal di Gunung Gede Pangrango di kakinya itu bisa speak up lewat TikTok, ngomong naon siate profesor. Aing mah teu ngarti. Dia speak up memprotes pernyataan seorang yang pinter. Cek nini mah orang bisa memberikan penilaian secara terbuka. Maka hari ini di negeri ini hampir yang beda dengan 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu seorang tokoh yang ngomong di TV tiap hari itu bisa dipercaya omongannya dan bisa dijadikan panutan. Hari ini nggak bisa. Kalau dia bertentangan dengan keinginan publik, tidak selaras dengan hati nurani publik, dia nggak bisa jadi tokoh besar lagi. Kenapa? Publik mengadili secara terbuka dalam setiap waktu. Dan yang paling efektif mengadilinya lewat TikTok. Susah. Sampai hari ini gubernur bukan ngurus APBD, ngurus anak mau tidur. Ibunya nggak sanggup, anaknya susah tidur, susah makan, jajan terus, main HP terus. Kan akhirnya minta pada gubernur, hei anak-anakku, siapa yang susah makan? Siapa yang susah tidur? Siapa yang jajan terus? Ayo, siapa yang main HP terus? Ayo, siapa yang melawan sama mama dan papahnya? Nanti Pak Gubernur datang ya. Nanti dibawa ke barak. Dulu nggak ada gubernur dikenal sama anak umur 3 tahun. Hari ini gubernur sampai ngurus pada anak mau tidur. Dibikin sistemnya kalau anak lagi nangis langsung dibuka. Nih Pak Deddy ini ngomong. Langsung saya ngomong, hei anak-anakku. Itu kalau diefektifkan itu, kalau diduitkan, itu dulu sosialisasi lewat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, lewat gerakan PKK, pertemuan berapa puluh kali itu jilid, berapa jilid, itu berapa miliar yang dibutuhkan. Sekarang gratis. Hei, siapa mahasiswa yang dari rumahnya suruh bayar uang kuliah tapi dipakai pacaran?
Ayo, siapa mahasiswa yang nongkrong di kafenya berjam-jam, berhari-hari, tapi uang kuliahnya nunggak? Ayo, siapa mahasiswa yang mobilnya baru, motornya baru, tapi uang kuliahnya nggak bayar? Ayo, siapa mahasiswa yang kalau ingin dapat nilai bagus deketin dosennya, pura-pura baik, sering berkunjung ke rumahnya bawa makanan? Boleh enggak? Ya boleh saja. Iyalah, jadi ya emang kita ini tergantung memanfaatkan situasi. Jadi saya mengucapkan terima kasih ya hari ini diundang ke sini. Ya saya ceritanya itu saja buat mahasiswa. Proses komunikasi publiknya itu saja, ideologinya itu saja. Jadi saya nggak akan mau ngambil filsafat yang kejauhan dari Prancis, dari Jerman. Wah, kenapa Aki Udin juga dari dulu sudah seperti itu. Terakhir, apa yang menjadi penyebab ilmu pengetahuan di Indonesia itu tidak tumbuh dan berkembang menjadi rujukan pengetahuan? Problemnya satu, karena orang Sunda, orang Indonesia itu ikhlas. Ikhlas. Cing caring cing page kancing set saring set page iket itu pengetahuan. Siapa yang nulis? Cerita Lutung Kasarung itu pengetahuan, itu novel. Siapa yang nulis? Cerita Si Kabayan siapa yang nulis? Seluruh pengetahuan yang sangat luas itu dilahirkan oleh orang-orang ikhlas. Nah, bangsa kita itu diajarin untuk hidupnya tidak pernah mengakui terhadap apa yang dia miliki. Hidupnya tidak pernah mengakui terhadap apa yang dia ucapkan. Hidupnya tidak pernah mengakui terhadap apa yang dia lakukan. Karena mereka sudah bertuhan secara sempurna. Terima kasih. Allahumma muwaffiq lakum mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.